Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bram, di mana kami akan menjelaskan tentang model empiris dalam penelitian. Empiris adalah suatu cara atau metode yang dilakukan bisa diamati oleh indera manusia, sehingga cara atau metode yang digunakan tersebut bisa diketahui dan diamati juga oleh orang lain. Menurut Sugiono, empiris adalah suatu keadaan yang berdasarkan pada kejadian nyata yang pernah dialami melalui penelitian, observasi, ataupun eksperimen. Model empiris adalah simbol yang menjelaskan suatu realita atau fenomena. Nah, bentuk model empiris. Bentuk model empiris berdasarkan data atau nilai skala yang terbagi menjadi dua, yaitu data metrik dan data non-metrik. Data metrik adalah data berisi nilai kuantitatif, contohnya data interval dan data rasio. Dan data non-metrik adalah data kualitatif yang dapat berbentuk sebagai atribut, karakteristik, kategori, atau dikotomi. Contohnya data nominal atau ordinal. Selanjutnya ada model empiris, dapat mempunyai sebuah variabel dependen maupun lebih dari satu variabel dependen. Model empiris yang menggunakan hanya sebuah variabel dependen. Yang pertama ada model regresi. Model regresi adalah persamaan matematik yang dapat meramalkan nilai-nilai suatu variabel tak bebas dari nilai-nilai variabel bebas. Untuk menentukan bentuk hubungan model ini diperlukan pemisah yang tegas antara variabel bebas yang diberi simbol X dan variabel tak bebas yang diberi simbol X. Yang kedua ada model regresi logit. Model regresi logit adalah model regresi nonlinear yang menghasilkan sebuah persamaan di mana variabel dependen bersifat kategorial. Yang ketiga ada model regresi probit. Model regresi probit merupakan model regresi yang digunakan untuk menganalisis sebuah antara dua buah variabel respon dengan satu atau lebih variabel prediktor, di mana variabel dependen berupa data biner dan variabel independen dapat berupa data kualitatif atau data kuantitatif. Yang keempat ada model regresi Tobit. Regresi Tobit pertama kali diperkenalkan oleh James Tobin pada tahun 1958. Regresi Tobit merupakan analisis regresi yang digunakan untuk variabel terikat yang sebagian datanya memiliki skala pengukuran distrik dan sebagian yang lain berskala kontinu. Yang keempat ada model analisis diskriminan. Analisis diskriminan adalah salah satu teknik analisa statistika dependensi yang memiliki kegunaan untuk mengklasifikasikan objek beberapa kelompok. Yang selanjutnya ada analisis model ANOVA. Analisis varian atau ANOVA adalah suatu model analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Selanjutnya ada model korelasi kanonikal. Analisis korelasi kanonikal adalah model statistika multivariat yang memungkinkan identifikasi dan kuantifikasi hubungan antara dua himpunan variabel. Karena titik perhatian analisis ini adalah korelasi atau hubungan, maka kedua himpunan tidak perlu dibedakan menjadi kelompok variabel tidak bebas dan variabel bebas. Selanjutnya ada model empiris yang menggunakan lebih dari sebuah variabel dependen. Yang pertama ada variabel MANOVA. MANOVA adalah uji statistik yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen yang berskala kategorik terhadap beberapa variabel dependen sekaligus yang berskala data kuantitatif. Yang kedua ada model korelasi kanonikal. Analisis korelasi kanonikal adalah model statistika yang multivariat yang memungkinkan identifikasi dan kuantifikasi hubungan antara dua himpunan variabel. Karena titik perhatian analisis ini adalah korelasi, maka kedua himpunan tidak perlu dibedakan menjadi kelompok variabel tidak bebas dan variabel bebas. Selanjutnya ada variabel model empiris.
Model adalah bentuk simbol dari suatu teori yang menunjukkan hubungan kausal antara variabel-variabel model. Bentuk simbol pada model ini harus menunjukkan hubungan kausal antara variabel-variabel di dalam model. Oleh karena itu, model seperti ini juga disebut dengan nama model kausal atau kausal model. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelompokan variabel. Variabel dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama ada variabel dependen, yang kedua ada variabel independen, yang ketiga ada variabel moderasi, yang keempat ada variabel mediasi, dan yang terakhir ada variabel ekstrani. Variabel dependen. Variabel dependen adalah apa yang diukur di dalam suatu percobaan. Contohnya seperti pengaruh komunikasi dosen dan mahasiswa di kampus. Variabel dependennya yaitu mahasiswa. Yang kedua ada variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan sehingga menimbulkan variabel terikat atau dependen. Contohnya, pengaruh minat baca terhadap prestasi belajar mahasiswa. Variabel independennya yaitu prestasi belajar mahasiswa. Yang selanjutnya ada variabel moderasi. Variabel moderasi adalah suatu variabel independen lainnya yang dimasukkan ke dalam model karena mempunyai efek kontingensi dari hubungan variabel dependen dan variabel independen sebelumnya. Contohnya seperti hubungan belajar dan hasil belajar mahasiswa akan meningkat jika dosen mampu menciptakan iklim kelas yang menyenangkan. Namun, menurun jika dosen tidak mampu menciptakan iklim belajar yang menyenangkan. Variabel moderasinya yaitu guru mampu menciptakan iklim yang menyenangkan. Selanjutnya ada variabel mediasi. Variabel mediasi adalah variabel yang secara teori mempengaruhi fenomena yang diobservasi atau variabel dependennya, yang efeknya harus diinferensi melalui hubungan antara variabel independen dengan fenomenanya atau variabel dependen. Variabel mediasi ini juga biasa disebut sebagai variabel intervensi. Contohnya seperti hubungan antara olahraga dan penurunan berat badan. Variabel mediasinya yaitu jumlah kalori yang terbakar selama olahraga. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai variabel ekstrani. Variabel ekstrani atau FS sendiri adalah variabel lain selain variabel independen, dependent, moderating, mediating yang dapat mempengaruhi hubungan kausalnya sendiri. Untuk variabel ekstrani ini sendiri dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama ada variabel kontrol dan yang kedua ada variabel pengganggu. Untuk variabel kontrol sendiri atau kontrol variabel adalah variabel yang dikendalikan oleh eksperimen untuk membatalkan atau menetralisir efek mereka pada fenomena yang diamatinya. Yang maksudnya diamati ini dari variabel dependen sendiri. Variabel kontrol sendiri merupakan variabel di luar di mana penyidik tidak ingin memeriksa dalam sebuah penelitian. Jadi peneliti mengontrol variabel ini. Contoh dalam hipotesisnya sendiri yaitu di antara anak-anak lelaki ada korelasi antara ukuran fisik dan kematangan sosial. Sedangkan untuk anak perempuan dikelompokkan usia sama tidak ada korelasi antara variabel-variabel ini. Dan untuk yang kedua yaitu variabel pengganggu. Untuk variabel pengganggu sendiri atau confounding variable yaitu variabel yang merusak hubungan antara variabel paparan dengan variabel terpapar. Variabel ini dikatakan mengganggu karena keberadaannya mengganggu atau sebagai penyebab terjadinya exposure. Namun di saat yang bersamaan keberadaannya juga menyebabkan terjadinya outcome. Untuk atau cara mengontrol variabel pengganggu ini sendiri yaitu sebuah variabel dikatakan sebagai variabel pengganggu apabila variabel tersebut memiliki dua hubungan unik, yaitu berhubungan positif dengan variabel exposure dan berhubungan positif dengan variabel outcome.
kedua hubungan ini terbukti secara signifikan. Sebenarnya variabel pengganggu ini bisa saja diabaikan, tetapi pengabaiannya ini justru akan mengurangi kualitas penelitian yang dilakukan. Terdapat dua cara mengontrol variabel pengganggu. Yang pertama adalah melalui modifikasi desain penelitian, atau yang kedua melalui analisis data. Jika mengontrolnya melalui modifikasi desain penelitian, maka peneliti bisa menerapkan randomisasi subjek, memilih subjek secara ketat, dan menentukan kriteria inklusi sesuai dengan tujuan penelitian. Jika mengontrolnya melalui analisis data, maka peneliti bisa menggunakan analisis stratifikasi dan analisis multivariate. Untuk salah satu uji sederhananya yang berfungsi untuk mengontrol variabel pengganggu adalah uji Mantel-Hassel. Untuk yang selanjutnya, materi selanjutnya mengenai definisi variabel. Definisi variabel sendiri, variabel di dalam model harus didefinisikan agar makna dan pengukurannya jelas. Di sini terdapat dua jenis atau dua macam variabel. Yang pertama ada variabel naratif, yaitu variabel atau definisi dalam bentuk penjelasan mengenai makna dan arti. Sedangkan yang kedua yang mengenai definisi operasional, yaitu definisi berupa cara mengukur variabel supaya dapat dioperasikan. Mungkin sekian dan terima kasih.